Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Alifia Fatihatus Salma dari kelas 4B dengan NPM 231063104058. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang di semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Dalam mata kuliah, monitoring dan supervisi pendidikan masyarakat yang diampu oleh Ibu Yana Nursita MPD. Untuk itu, mari kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, teman-teman semuanya, monitoring dan supervisi adalah dua elemen kunci yang memainkan peran besar dalam memastikan bahwa program pendidikan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan demi mencapai hasil yang optimal. Tanpa adanya monitoring dan supervisi yang baik, banyak program pendidikan yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana, mengalami hambatan dalam implementasi, dan bahkan gagal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman terkait monitoring dan supervisi ini sangatlah penting terutama bagi para pelaksana program pendidikan, baik itu di tingkat komunitas, lembaga, maupun pemerintah. Nah, harapan saya setelah menyimak presentasi ini, teman-teman semua dapat memiliki insight atau pemahaman yang baru atau pemahaman yang lebih jelas mengenai monitoring dan supervisi ini dalam meningkatkan efektivitas program di pendidikan masyarakat. Untuk itu, saya akan membahas mengenai materi ini melalui PowerPoint yang telah saya sediakan. Selamat menyaksikan. Di pembahasan kali ini terdapat 5 subtopik yang nantinya akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian monitoring dan supervisi, kemudian yang kedua ada perbedaan monitoring dan supervisi, yang ketiga ada tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi, yang keempat ada contoh penerapan monitoring dan supervisi dalam pendidikan masyarakat, dan yang kelima ada tantangan dan solusi dalam implementasi monitoring dan supervisi. Di pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Di sini saya merampungkan pengertiannya menjadi 3 subtopik lagi yang lebih kecil. Yang pertama ada pengertian supervisi menurut Kimball Wiles. Yang kedua ada pengertian monitoring menurut Robert K. Yin. Dan yang ketiga ada pengertian monitoring dan supervisi secara umum. Nah, yang pertama ada supervisi menurut Kimball Wiles. Menurut Kimball Wiles, supervisi adalah suatu bentuk bantuan profesional yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Supervisi mencakup berbagai kegiatan seperti bimbingan, pelatihan, evaluasi kinerja, serta pemberian umpan balik yang konstruktif kepada tenaga pendidik agar mereka dapat terus berkembang dalam peran mereka. Nah, di dalam kegiatan supervisi ini, biasanya yang melakukannya adalah supervisor. Di dalam pendidikan, pelaku supervisor biasanya adalah kepala sekolah. Kemudian, kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah ini bertujuan untuk memberikan bantuan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru di sekolahnya. Kemudian, ada arti monitoring menurut Robert K. Yin. Menurut Robert, yang adalah seorang ahli dalam bidang evaluasi program, monitoring dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena data yang dikumpulkan selama monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul secara real time dan menemukan solusi yang sesuai. Dengan adanya monitoring, menurut beliau, pelaksana program nantinya dapat melakukan perubahan atau perbaikan yang diperlukan sebelum masalah menjadi lebih besar dan sulit untuk diatasi. Nah, melalui monitoring ini dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan ketercapaian tujuan. Dalam melakukan monitoring ini, pengawas harus melengkapi diri dengan perangkat atau daftar isian yang memuat seluruh indikator yang harus diamati dan dinilai. Kemudian ada pengertian monitoring dan supervisi secara umum. Secara umum,
Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Kemudian monitoring sendiri adalah suatu proses sistematis yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan, mengamati, dan mengevaluasi data terkait dengan pelaksanaan suatu program pendidikan. Kemudian, di sini ada perbedaan monitoring dan supervisi. Untuk supervisi sendiri, berasal dari kata super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Kemudian, supervisi lebih mengacu pada pelaksanaan programnya. Kemudian yang ketiga, pelaksana dari supervisi adalah dari atasan ke bawahan. Contohnya, kepala sekolah yang mensupervisi guru-guru seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, kegiatan supervisi adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan programnya. Di sisi lain ada monitoring. Monitoring sendiri merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi program melalui melihat, mencatat, mendengarkan, mengamati secara terus-menerus. Kemudian monitoring lebih mengacu pada programnya. Ketiga, pelaksana dari monitoring adalah lembaga yang mengadakan program, yaitu lembaga yang berada di atasnya. Kemudian yang keempat, kegiatannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang suatu programnya. Jadi secara singkat, monitoring lebih menitikberatkan kepada program apa yang ingin diamati, program apa yang ingin dinilai, sedangkan supervisi lebih menitikberatkan kepada siapa yang melaksanakan program tersebut. Nah, meskipun monitoring dan supervisi ini sering sekali dianggap serupa, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Monitoring sendiri lebih berfokus pada pengumpulan data terkait pelaksanaan programnya, sedangkan supervisi lebih berfokus pada pengembangan profesional tenaga pendidiknya atau fasilitator yang bertugas dalam program tersebut. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat supervisi dan monitoring. Yang pertama ada tujuan supervisi. Di sini ada tujuan supervisi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Peter F. Oliva. Tujuan supervisi pendidikan menurut beliau adalah yang pertama untuk membantu guru dalam mengembangkan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, selain poin yang ini, beliau juga menyebutkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah untuk membantu guru dalam menerjemahkan dan mengembangkan kurikulum dalam PBM, dan yang terakhir membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Kemudian yang kedua ada menurut Suryo Subroto. Menurut beliau, tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Kemudian yang ketiga ada menurut Nawawi. Menurut beliau, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar guna membantu mereka untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada menurut Burhanuddin. Menurut beliau, tujuan supervisi adalah yang pertama untuk mencari dan mengembangkan metode-metode mengajar. Kemudian beliau juga menyebutkan tujuan yang lainnya, antara lain supervisi diarahkan kepada penciptaan iklim psikis lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengkoordinasikan atau mengintegrasikan semua usaha pendidikan dan bahan-bahan yang disediakan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, untuk mengerahkan kerjasama seluruh staf di dalam memenuhi kebutuhan mereka maupun situasi yang dihadapi. Kemudian di sisi lain ada tujuan monitoring menurut Koswara. Yang pertama ada untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana atau program. Salah satu tujuan utama dari monitoring adalah untuk mengevaluasi apakah semua kegiatan dalam program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Dengan adanya monitoring ini, tim pelaksana program tentunya dapat mengetahui apakah jadwal dan metode yang digunakan sudah sesuai atau masih perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua, ada mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan program pendidikan masyarakat khususnya, seringkali ada kendala yang muncul, baik dari segi sumber daya, tenaga pendidik, partisipasi masyarakat, atau kondisi lingkungannya. Nah, monitoring ini sendiri tentunya berperan dalam mendeteksi masalah ini sejak dini, sehingga solusinya dapat segera diterapkan sebelum masalah semakin besar dan menghambat keberhasilan program. Kemudian yang ketiga, ada memberikan umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan program-program di sekolah.
Kemudian, manfaat dari monitoring dan supervisi itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, untuk peningkatan kualitas pengajaran. Supervisi tentunya dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran melalui observasi kelas dan umpan balik konstruktif. Ini memungkinkan guru untuk memperbaiki metode pengajaran mereka yang sebelum-sebelumnya, yang tentunya berdampak positif pada hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, sebagai sarana pengembangan profesional guru. Melalui supervisi dan monitoring yang efektif, guru tentunya mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mengajar, tetapi juga dapat menciptakan budaya kolaboratif di antara staf pengajar. Kemudian yang ketiga, sebagai evaluasi pembelajaran. Supervisi dan monitoring berfungsi untuk mengevaluasi proses pembelajaran dengan memperhatikan tujuan, metode, dan hasil belajar siswa. Hal ini membantu dalam penyesuaian strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, ada meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memastikan bahwa pengajaran sesuai dengan standar pendidikan, supervisi yang efektif dapat membantu siswa mencapai potensi akademik mereka. Nah, sedangkan monitoringnya berfokus pada hasil belajar siswa yang memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswanya. Nah, selanjutnya ada contoh penerapannya dalam pendidikan masyarakat. Di dalam contoh penerapannya sendiri, saya mengambil contoh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berjudul Supervisi dan Monitoring di PAUD KB Aviana Kota Tangerang. Latar belakang supervisi dan monitoring dari penelitian tersebut, PAUD KB Aviana merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah berdiri sejak 2011. Namun, hingga saat ini, PAUD tersebut masih dalam proses mendapatkan izin dari Menkumham karena jumlah peserta didiknya yang masih kurang dari standar minimal. Untuk memastikan keberlangsungan serta peningkatan kualitas pembelajaran, dilakukanlah supervisi dan monitoring terhadap kegiatan di PAUD KB Avicenna. Monitoring dalam program ini meliputi pengumpulan data awal, yaitu pelaksana program mengumpulkan informasi mengenai jumlah peserta didik, kemudian latar belakang mereka, serta kesiapan lembaga dalam proses pembelajaran. Kemudian, ada observasi pada pembelajaran. Pemantauan sering dilakukan terhadap kehadiran peserta didik, keterlibatan mereka dalam aktivitas belajar, serta penggunaan alat peraga edukatif atau AP selama sesi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi setelah program. Setelah periode tertentu, dilakukan evaluasi dengan mengkaji efektivitas metode pengajaran dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembelajarannya. Sedangkan supervisi di dalam penelitian ini mencakup pendampingan tenaga pendidik. Guru dan kepala sekolah mendapatkan bimbingan terkait strategi mengajar yang lebih efektif agar anak-anak lebih aktif dalam belajar. Kemudian yang kedua, ada umpan balik dari supervisor. Supervisor akan memberikan saran kepada tenaga pendidik mengenai cara meningkatkan metode pembelajaran, terutama dalam penggunaan AP dan pendekatan berbasis aktivitas. Dan yang ketiga, ada refleksi pasca supervisi. Setelah dievaluasi, dilakukan diskusi bersama untuk meninjau kekurangan serta mencari cara meningkatkan efektivitas pengajaran di PAUD KB Avicenna. Hasil dari monitoring dan supervisi tersebut adalah ditemukan bahwa pembelajaran yang lebih interaktif seperti melalui permainan edukatif dan aktivitas di luar kelas lebih menarik bagi anak-anak dibandingkan dengan metode ceramah. Kemudian, PAUD KB Avicenna masih perlu menambah jumlah peserta didik agar dapat memperoleh izin resmi dari Menkumham. Yang ketiga, dari segi operasional, PAUD masih bergantung pada iuran orang tua, sehingga perlu mencari sumber pendanaan tambahan untuk pengembangan fasilitas dan tenaga pendidik. Kemudian untuk tindak lanjutnya, tim pengelola PAUD memutuskan untuk lebih mengoptimalkan metode pembelajaran berbasis aktivitas dan mencari strategi untuk meningkatkan jumlah peserta didik serta memperoleh bantuan pendanaan tambahan. Kemudian masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi monitoring dan supervisi. Di dalam praktiknya, monitoring dan supervisi seringkali mengalami kendala atau tidak berjalan mulus. Tentunya ada beberapa tantangan yang sering muncul dan ada juga solusi yang bisa diterapkan sama-sama. Pertama, di tantangannya yaitu seringkali mendapatkan keterbatasan sumber daya. Banyak sekali program pendidikan masyarakat yang memiliki anggaran terbatas, sehingga sangat sulit untuk menyediakan tenaga monitoring dan supervisi yang cukup. Kemudian yang kedua, adanya resistensi terhadap supervisi.
Beberapa tenaga pendidik biasanya merasa kurang nyaman atau bahkan takut diawasi dan dievaluasi karena mereka menganggap supervisi sebagai bentuk penghakiman terhadap kinerja mereka. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan bagi supervisor. Banyak supervisor yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan supervisi yang baik dan konstruktif sehingga hasilnya kurang maksimal. Kemudian, solusi untuk mengatasi tantangan ini antara lain, yang pertama adalah dengan memanfaatkan teknologi. Aplikasi berbasis digital dapat digunakan untuk membantu proses monitoring, seperti aplikasi pengumpulan data atau platform pembelajaran online yang memungkinkan pemantauan partisipasi peserta secara real-time. Kemudian yang kedua, ada menerapkan pendekatan supervisi yang bersifat kolaboratif. Supervisor sebaiknya berperan sebagai mentor atau fasilitator, bukan sebagai pengawas yang hanya menilai kekurangan dari tenaga pendidik saja. Yang ketiga, menyediakan pelatihan bagi supervisor dan tenaga pendidik. Melakukan pelatihan rutin bagi supervisor dan tenaga pendidik tentunya bisa meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan keterampilan yang cukup dalam melakukan supervisi serta menerima umpan balik secara positif. Nah, dari pembahasan tersebut, kesimpulannya, supervisi dan monitoring merupakan dua aspek penting dalam memastikan keberhasilan suatu program pendidikan masyarakat. Monitoring berperan dalam mengamati, mengumpulkan data, serta mengevaluasi efektivitas program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sementara supervisi lebih berfokus pada pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas tenaga pelaksana program. Hasil supervisi dan monitoring menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif cenderung lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah. Kemudian di slide selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan. Di dalam referensi ini saya menggunakan 5 referensi dari jurnal dan penelitian serta dari artikel. Nah, teman-teman, hingga saat ini monitoring dan supervisi telah terbukti menjadi dua elemen penting dalam meningkatkan efektivitas program, salah satunya pada program pendidikan masyarakat. Dengan menerapkan monitoring dan supervisi secara efektif, tentunya kita dapat memastikan bahwa program pendidikan yang kita jalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat nantinya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.